Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Alfandi Tanjung dengan NIM 200304002 dari program studi agribisnis pada Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, pembahasan kita kali ini adalah tentang Enterprise Risk Management, di mana seperti yang kita ketahui sebelumnya bahwasanya manajemen risiko organisasi adalah suatu sistem pengelolaan risiko yang dihadapi oleh organisasi secara komprehensif untuk apa? Tujuan meningkatkan sebuah nilai perusahaan. Nah, juga manajemen risiko ini juga adalah seperangkat kebijakan atau prosedur yang lengkap yang dipunyai organisasi untuk mengelola, memonitor, dan mengendalikan ekspor organisasi terhadap sebuah risiko. Masuk ke dalam enterprise risk management ini adalah sebuah kerangka yang komprehensif terintegrasi untuk mengelola sebuah risiko kredit, risiko pasar, dan model ekonomis, transfer risiko, dan untuk juga memaksimumkan nilai sebuah perusahaan. Di mana di dalam elemen manajemen risiko organisasi atau enterprise risk management ini terdiri dari dua elemen besar. Yang pertama ada infrastruktur atau prasarana yang terdiri dari prasarana lunak dan keras. Yang kemudian ada proses manajemen risiko. Untuk kemudian manajemen risiko organisasi ini bertujuan untuk membantu pencapaian tujuan organisasi. Dalam hal ini dirumuskan secara eksplisit menjadi memaksimumkan sebuah nilai perusahaan. Nah, tadi ada prasarana manajemen risiko. Salah satu yang penting dikerjakan untuk mempersiapkan manajemen risiko adalah menyiapkan prasarana yang mendukung manajemen risiko yang meliputi prasarana lunak dan keras. Prasarana lunak di sini adalah ada beberapa isu yang berkaitan dengan penyiapan prasarana lunak untuk manajemen risiko. Yang pertama, mengembangkan budaya sadar risiko untuk anggota organisasi dan dukungan manajemen. Kemudian yang kedua ada prasarana keras, di mana di samping prasarana lunak, prasarana keras juga perlu dipersiapkan nih. Contohnya saja prasarana keras yang perlu disiapkan adalah ruangan perkantoran, komputer, dan prasarana fisik lainnya. Prasarana fisik tersebut perlu dipersiapkan supaya apa? Supaya pekerjaan manajemen risiko ini berjalan sebagaimana mestinya. Yang selanjutnya mengembangkan budaya sadar risiko. Tujuan dari budaya sadar risiko ini adalah agar setiap anggota organisasi sadar adanya risiko dan mengambil keputusan tertentu dengan mempertimbangkan aspek risikonya. Selanjutnya ada di sini menjelaskan tentang bagaimana dukungan sebuah manajemen. Sama seperti program lainnya, dukungan manajemen khususnya manajemen puncak terhadap program manajemen risiko penting diberikan. Dengan apa? Bentuk dukungan bisa eksplisit maupun implisit. Dukungan manajemen puncak bisa dituangkan antara lain ke dalam pernyataan tertulis. Misalnya manajemen puncak mendukung atau ikut merumuskan menyetujui visi dan misi, prosedur dan kebijakan yang berkaitan dengan manajemen risiko. Di mana dukungan manajemen ini juga bisa ditujukan melalui partisipasi manajemen pada program-program manajemen risiko. Oke, mungkin pada pembahasan ini cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada penyampaian kata maupun kalimat, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.